Siklus hidup proyek bagian kedua. Berikut tahapan dan siklus hidup proyek. Jadi siklus hidup proyek adalah kumpulan tahapan proyek yang mendefinisikan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan pada setiap fase. Kemudian deliverables atau luaran apa saja yang akan dihasilkan. Siapa saja yang terlibat dalam setiap fase. Kemudian bagaimana manajemen akan mengontrol dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan dalam setiap fasenya. Jadi yang namanya proyek itu tidak hanya produk akhir yang dihasilkan, tapi ada juga yang namanya deliverable sebagai produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan sebagai bagian dari proyek. Jadi misal kita punya proyek pengembangan software. Apa saja yang menjadi deliverable dalam pengembangan software? Apakah hanya softwarenya saja? Ya, tentu saja tidak. Jadi ada beberapa hal yang harus kita hasilkan di samping softwarenya. Jadi yang pertama tentu softwarenya itu sendiri. Kemudian kan untuk bisa menggunakannya kan kita perlu manual book gitu ya. Jadi manual book juga biasanya termasuk salah satu deliverable-nya. Kemudian gimana caranya nanti apakah langsung pengguna akhir langsung bisa menggunakannya? Tentu kan harus ada training gitu ya, dan bisa jadi training itu juga salah satu deliverable-nya. Kemudian untuk mempermudah maintenance kan harus ada dokumentasi teknisnya. Nah, itu juga biasanya menjadi deliverable. Kemudian source code-nya juga biasanya juga diminta sebagai bagian dari deliverable dan lain-lain. Dan tentu deliverable ini tidak terlepas dari biasanya ada kontrak gitu ya. Ada kontrak, kemudian ruang lingkup pekerjaan, dan biasanya di situ ada deliverable yang harus dihasilkan ya, agar pekerjaan atau proyek kita bisa dianggap selesai gitu ya. Jadi bisa dianggap selesai kalau seluruh deliverable itu selesai gitu ya dan diterima. Jadi pada fase awal dalam siklus hidup proyek, kebutuhan sumber daya biasanya ini yang paling termurah karena kan belum mulai proyeknya. Namun ketidakpastian atau risiko dari proyek tinggi. Kenapa? Karena bisa jadi di awal-awal proyek itu kita masih belum menemukan nih antara ekspektasi dengan kebutuhan dari user terhadap proyek ini. Dan stakeholder proyek ya memiliki kesempatan terbesar untuk mempengaruhi proyek. Jadi seluas-luasnya ya di sini stakeholder proyek memiliki peluang nih untuk nambah terus gitu ya ruang lingkup ya selama jadi sesuai dengan pemahaman masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ketika di tengah-tengah siklus hidup proyek, nah di sini kepastian menyelesaikan proyek seharusnya meningkat. Kenapa? Karena di sini kita sudah mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya terhadap kebutuhan stakeholder proyek dibandingkan ketika awal-awal proyek. Dan lebih banyak sumber daya di sini yang diperlukan. Kenapa? Karena sudah mulai di sini sudah dieksekusi lah gitu ya, sudah ada pekerjaan-pekerjaannya. Nah, namun apabila kepastian menyelesaikan proyek itu tidak meningkat juga, nah ini tanda-tanda nih ya, tanda-tanda bahwa proyeknya menuju kegagalan gitu. Kemudian tahap akhir dari siklus hidup proyek, nah biasanya fokus pada memastikan bahwa seluruh persyaratan proyek itu bisa dipenuhi. Kemudian proyek sponsor menyetujui ya penyelesaian proyek. Nah, inilah siklus hidup proyek ya pada umumnya. Jadi di awal-awal nih ada project visibility ya, ada konsep, kemudian ada development, kemudian ada project acquisition, implementation, close out. Nah,
Jadi mulai dari konsep, di sini ada business case-nya. Dari business case dibuat sebuah rencana proyek, dari rencana proyek dieksekusi, kemudian proyeknya selesai, ya, closing. Nah, kemudian dari setiap tahapan ini ada luarannya atau deliverables-nya. Nah, di samping siklus hidup proyek, seorang project manager juga harus menguasai siklus hidup dari sebuah produk. Nah, jadi siklus hidup produk ini menggambarkan tahapan dalam pengembangan produk. Salah satu contohnya adalah SDLC. Ini adalah contoh siklus hidup dalam pengembangan sebuah sistem, ya, terutama sistem informasi gitu ya. Kalau produknya berupa sebuah sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa contoh metode SDLC, yaitu waterfall, ya, spiral, incremental build model, prototyping, rapid application development. Dan di sini SDLC ini termasuk siklus hidup proyek yang disebut dengan predictive, ya, predictive life cycle. Jadi predictive itu berarti kan bisa diprediksi, ya. Artinya apa bisa diprediksi? Kenapa bisa diprediksi? Karena ruang lingkup proyeknya itu clear, jelas. Dan biaya dan jadwalnya juga, ya, dapat diprediksi secara akurat. Jadi karena ruang lingkup proyeknya jelas, apa saja yang harus dihasilkan, jadi tidak ada lagi perubahan, ya. Dari situ selanjutnya biaya dan jadwal juga pasti akan bisa diprediksi, ya, secara akurat juga, ya. Nah, ini contoh, ya, perbandingan antara waterfall dan spiral. Jadi waterfall model ini kan tahapannya dari analisis, design, construction, testing, support, ya. Ini seperti air terjun gitu, ya. Nah, kalau spiral ini, ya, ini dilakukan secara incremental, mulai dari analisis, desain, implementation, testing, dan berulang lagi gitu, ya. Semakin besar hingga memenuhi seluruh kebutuhan, ya. Nah, oke, jadi seperti ini ya gambarannya, ya. Jadi kalau misalnya kalau ada kekurangan atau ada defect dari setiap proses, misalnya ada defect ketika di fase desain, maka ini harus diulang lagi nih ke fase analisis gitu, ya. Nah, baru turun lagi, diperbaiki lagi. Jadi implementasi ini belum bisa dilakukan kalau desainnya belum benar gitu, ya, belum sesuai. Namun ketika defect-nya sudah ditemuinya di fase implementation, ini bisa merembet nih sampai ke desainnya, sampai ke analisis gitu. Nah, itu kekurangan dari waterfall model, ya. Nah, kemudian ini spiral, ya. Jadi dia pakai versioning dari analisis, ya. Jadi versi 1, ya, lakukan analisis, design, implementation lagi, jadi versi 2 dan seterusnya. Nanti kalau dilihat gambar secara spiral itu dia akan membesar dan semakin membesar. Oke, kemudian prototyping. Jadi prototyping ini jadi mulai dari analisis, desain, implementation, ya, jadi sistem prototype. Nah, ini dari sistem prototype ini terus akan dievaluasi, ya, oleh stakeholder atau user. Nanti akan disempurnakan lagi seterusnya gitu, ya, hingga apa? Hingga sudah di-accept prototype-nya, baru masuk ke implementation, baru jadi sistemnya. Nah, ini prototyping. Nah, ini perbandingan antara waterfall dan spiral. Jadi karena ada kekurangan, salah satu kekurangan yaitu dalam pengembangan software yang secara terstruktur itu adalah kurang agile atau terlalu kaku gitu, ya. Jadi kalau ada sebuah kekurangan itu harus mengulangi, ya, mengulangi lagi ke tahap sebelumnya
sehingga itu membutuhkan effort dan resource yaitu ya. Jadi mahal biayanya. Nah, di sini ada alternatif lain yaitu Agile Software Development atau ASD. Nah, ini merupakan metode pengembangan software yang cenderung kurang terstruktur dan kelebihannya ini fleksibel. ASD fokus pada pengembangan produk ya, dan produk itu terus berevolusi selama proyek berjalan. Nah, contoh metode yang agile itu adalah extreme programming ya, feature driven development, dynamic system development model. Kemudian ada lagi Scrum gitu ya. Kemudian jadi Scrum ini saya cetak tebal karena memang lagi ini trending ya Scrum ini. Dan ASD merupakan adaptif ya. Kalau tadi yang waterfall itu prediktif, kalau ASD merupakan adaptive life cycle. Nah, artinya adaptif, ruang lingkup proyek itu secara di awal itu belum terdefinisi dengan baik atau dengan jelas. Nah, namun seiring dengan berkembangnya seiring dengan perkembangan ya, itu akan semakin jelas dan hingga akhirnya itu akan menjadi sebuah produk yang diterima oleh seluruh stakeholder. Nah, jadi ini adalah model atau metode yang cocok gitu ya apabila kita menemui sebuah proyek yang memang ruang lingkupnya itu belum clear di awal gitu ya, atau belum jelas. Jadi ya ini perbandingan ya antara waterfall dengan yang agile ya. Jadi seiring dengan bertambahnya waktu ya, kalau waterfall itu semakin ke belakang gitu ya, makin menuju ujung, menuju finish itu risikonya akan semakin tinggi gitu. Apalagi sudah sampai rilis ya atau implementasi, ternyata kita temukan ada defect, ada kekurangan. Wah tuh, udah berarti mundurnya bisa sampai ya, bisa sampai fase desain, bisa sampai analisis gitu ya. Jadi melangkah mundur lagi gitu ya. Ini jadi resikonya ini semakin tinggi. Nah, sedangkan kalau yang agile ini dilakukan ya secara bertahap gitu ya. Jadi define, build, release ya, jadi produk. Nah, produk itu semakin lambat ya, semakin lama ya, itu akan semakin sempurna. Ya, ini iterasi kedua, iterasi ketiga, sampai iterasi ke N ya, sampai produknya itu benar-benar memberikan value yang diharapkan oleh para stakeholder. Ya, jadi ini catatan ya untuk seorang project manager. Ini project manager, khususnya IT project manager itu harus menguasai product life cycle. Jadi jangan hanya menguasai tadi ya project life cycle, tapi juga harus product life cycle. Metode pengembangan apapun ya itu harus bisa dikuasai, baik yang prediktif maupun yang adaptif. Nah, ini salah satu ilustrasi ya kesulitan dalam software development ya. Ini yang gambar yang paling kiri ini bagaimana, ini adalah gambaran bagaimana si customer itu ya menggambarkan kebutuhannya. Jadi saya membutuhkan ayunan gitu ya. Pokoknya dia menggambarkan seperti ini nih. Nah, tapi yang dipahami oleh project manager nih gambar yang kedua. Nah, begitu ya. Jadi begitu, ini adalah gambar project manager ya, pemahaman project manager. Kemudian yang ketiga bagaimana analis yang mendesain itu. Akhirnya itu ayunan gitu ya. Nah, begitu dia dapat cerita dari project manajernya, ini kalau ayunannya seperti ini nih nggak bisa nih ngayun. Nah, akhirnya batang pohonnya nih dibolongin di tengahnya supaya bisa ngayun gitu ya. Nah, akhirnya analis menggambarkannya seperti ini. Nah, jadi semakin kesini tuh gambarannya semakin kacau ya. Jadi programmer akhirnya buat ayunannya gini ya, nggak selesai juga gitu ya. Kemudian yang diterima oleh tester ya, cuma satu tali gini ya. Nah, tapi bagaimana apa yang ditawarkan oleh bisnis consultant itu seakan-akan produknya mewah gitu ya.
dokumentasinya nggak ada, ya, yang diinstal, dioperasi, ya nggak ada, tapi billingnya maksimal gitu ya, tagihannya maksimal, supportnya nggak ada, ya. Nah, kemudian marketing ditawarkan oleh marketing ya, advertising, iklannya itu nggak jelas sebenarnya produknya apa, kayak gimana. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer itu ya adalah ayunan yang seperti ini. Jadi simple, ya memang fungsinya itu ya hanya untuk memenuhi kebutuhan customer ya. Sebenarnya kebutuhannya seperti ini. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah kesulitan. Jadi bisa dibayangkan ketika kita menghadapi customer seperti ini, apalagi di tengah jalan, mintanya macam-macam, ya minta tambahan fitur ini, fitur itu gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati dan harus bisa menjaga itu ruang lingkupnya. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya ya mengenai pengelolaan ruang lingkup ya proyek. Nah, sekarang kita lakukan perbandingan antara gambar menggunakan waterfall dan agile yang bawah. Yang waterfall ini yang atas, agile yang bawah. Jadi kalau waterfall itu kan semakin ke kanan itu waktunya itu semakin menuju finish ya. Begitu yang pertama final produk ya, produk final yang di sebelah kiri ya. Kemudian yang go live ini yang sebelah kanan ya. Nah, jadi resikonya ini semakin tinggi gitu ya, semakin ke kanan. Nah, tapi begitu kalau pakai yang agile, ini kita bisa evaluasi setiap iterasi. Ya, setiap iterasi bisa kita evaluasi, dievaluasi oleh customer. Ada yang kurang cocok diperbaiki. Ini iterasi kedua diperbaiki lagi, iterasi ketiga diperbaiki lagi hingga jadi sebuah produk yang cocok ya, sesuai dengan kebutuhan customer. Oke, nah kita berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan diskusi yang kedua. Jelaskan apa perbedaan siklus hidup proyek dan siklus hidup produk. Kemudian, jelaskan apa perbedaan predictive life cycle dan adaptive life cycle dalam software development project. Silakan diskusikan dalam forum diskusi di dalam web kuliah.